Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Tentu yang sedang dirawat kita doakan semoga cepat sembuh, dan masa perawatan itu adalah ampunan yang sangat strategis dan doa pun sangat makbul. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang imsakiyah Ramadan. 1 minggu jelang Ramadan biasanya sudah merata untuk masyarakat bagaimana lembaran imsakiyah sampai ke rumah masing-masing. Nah, bagaimana dengan imsakiyah ini? Yang harus dipahami adalah jadwal salat. Ada beberapa pikiran yang saya sampaikan di sini. Dalam imsakiyah itu ada 2 kotak informasi tentang ijtima awal Ramadan. Biasanya bahasanya begini, ijtima awal Ramadan jatuh pada hari Kamis tanggal 23 April ya. Waktu terjadi ijtima itu saat matahari terbenam, hilal di atas ufuk. Sehingga bulannya disebut sudah hadir atau wujudul hilal. Maka malam itu juga kegiatan tarawih, besoknya 1 Ramadan. Sehingga disebut 1 Ramadan jatuhnya pada hari Jumat tanggal 24 April ya. Nah, itu namanya melihat bulan dengan perhitungan. Lalu kotak kedua biasanya terserah letaknya di mana, awal ijtima atau ijtima awal Syawal jatuhnya pada hari Ahad atau hari Sabtu misalnya, saat matahari terbenam hilalnya di atas atau di bawah ufuk. Kalau di bawah ufuk, maka malam itu belum takbiran, disempurnakan puasa menjadi 30 hari. Tapi kalau dia sudah di atas ufuk, berarti puasa hanya 29, maka besoknya beridul fitri. Jadi imsakiyah itu adalah informasi melihat bulan. Namanya melihat bulan dengan perhitungan. Karena matahari dan bulan itu bisa dihitung. Yang diinformasikan dalam Al-Quran, misalnya surat Ar-Rahman ayat 5, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi kapan puasa, kapan berhari raya, itu bisa dilihat di lembaran imsakiyah. Kemudian ada imsak di sana. Imsak itu biasanya dibuat 10 menit menjelang subuh. Imsak, subuh, sudah itu suruk, duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Maghribnya garis miring berbuka. Lalu imsaknya dibuat 10 menit menjelang subuh. Ini yang harus diluruskan. Ingat, puasa ialah menahan makan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar itu subuh. Karena waktu subuh adalah terbit fajar. Nah, begitu fajar terbit, disitulah mulai menahan. Ini sesuai dengan firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makan dan minumlah kamu hingga jelas bagimu beda benang hitam atas benang putih, yakni masuknya waktu fajar. Lanjut ayatnya, summa atimmu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasamu sampai malam. Jadi menahan itu mulai fajar sampai malam. Malam maksudnya matahari terbenam. Dari sinilah definisi puasa itu diangkat, menahan makan minum serta segala yang membatalkannya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Lalu idenya adalah ayat ini mestinya dibuatkan atau ditampilkan di lembaran imsakiyah. Tapi selama ini
Al-Baqarah 187. Itu iya. Tapi yang lebih khusus, Al-Baqarah 187. Ini bagus untuk disosialisasikan. Kembali kepada imsakiyah. Jadi benar-benar menahan itu adalah waktu subuh. Idealnya subuh garis miring imsak. Lalu apa 10 menit menjelang subuh dibuat imsak? Adalah untuk berhati-hati. Berhati-hati bahwa waktu tinggal 10 menit lagi. Misalnya ya, di media, apakah di masjid, mungkin di stasiun kereta api, kalau di Padang, di Simpang Haru, biasanya waktu berbuka dan waktu imsak itu dibunyikan sirine yang sangat tinggi suaranya, cuiit, kira-kira begitu. Lalu orang paham, oh ini waktunya imsak, waktunya imsak. Orang menahan. Sebenarnya sirine dibunyikan 10 menit menjelang subuh itu bermakna awas, waktu hanya tinggal 10 menit lagi. Kalau sedang makan, lanjut saja makannya sampai selesai. Atau baru bangun sirine sudah berbunyi, tidak apa-apa, senyum aja. Cuci tangan, lalu makan. Waktu 9 menit lebih itu cukup menghabiskan sepiring nasi. Memang idealnya adalah kalau dapat sudah selesai makan minum 10 menit menjelang subuh. Nah, jadi imsak yang dibudayakan di Indonesia 10 menit menjelang subuh adalah peringatan berhati-hati bahwa imsak yang hakiki subuh mau masuk. Nah, inilah gunanya dibudayakan lembaran imsakiyah yang disosialisasikan setiap tahunnya. Nah, sesudah imsak subuh, jadi bagaimana lembaran imsakiyah ke depan, saya punya pendapat imsak garis miring subuh atau subuh garis miring imsak sama dengan maghrib garis miring berbuka. Jadi kalau dipikir-pikir, lembaran imsakiyah yang dibagikan setiap jelang Ramadan tidaklah begitu penting karena di kalender ada. Hanya saja tidak semua masyarakat memiliki kalender yang pakai jadwal salat, sehingga hadirlah jadwal salat yang lengkap 5 waktu disertai dengan imsak 10 menit menjelang subuh tersebut. Nah, pemirsa yang berbahagia, lanjut di lembaran imsakiyah itu, sesudah subuh, matahari kan jalan juga, lalu matahari naik. Begitu matahari terbit, habislah waktu subuh. Nah, imsak yang ada dalam lembaran imsakiyah itu, ada kata suruk, sebenarnya suruk memberitahu awas waktu subuh telah habis karena matahari telah terbit. Kiranya bisa dimaklumi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Perbanyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.